Seperti biasa, saya akan mengingatkan kembali untuk silinder piston harus memiliki lubang antara ujung dan ujungnya. Juga untuk silinder katup harus memiliki 3 lubang. 2 lubang harus sejajar sebagaimana silinder piston dan lubang yang satunya harus berada di posisi agak ke pinggir sedikit, Pak. Atau misalnya di belakang sini juga tidak masalah. Namun yang terpenting dari silinder katup ini, bagian ujung di antara 2 lubangnya harus ada lebihnya, Pak. Seperti ini. Apa yang dimaksud? Ini berfungsi untuk memberikan celah gerakan bolak-baliknya kepala katup pada lubang ini. Caranya kita hubungkan 4 lubang antara 2 silinder ini seperti ini, Pak. Tapi ingat, Pak, hubungan antara 4 lubang ini tidak boleh ada yang bocor ya. Untuk mengatasi kebocoran tersebut, kita bisa gunakan 3 cara. 1. Menggunakan lem power glue. 2. Menggunakan lem plastik steel. 3. Menggunakan pengelasan. Tapi di sini saya menggunakan lem power glue saja ya, Pak. Kita teteskan seperti ini. Nah, untuk menghubungkan 4 lubang ini ada 2 pilihan juga. Kita bisa menghubungkan lubang ini secara langsung atau bisa menggunakan 2 pipa kecil. Untuk pipanya saya menggunakan bekas antena radio. Ukuran potongannya ya jangan terlalu panjang-panjang amat, Pak. Sederhana saja. Lalu kita masukkan 2 pipa ini ke 4 lubangnya. Lalu kita teteskan lem, tapi saya akan menambahkan taburan debu pada lemnya supaya lebih kuat. Untuk lubang silinder keduanya harus ditutup. Caranya pada salah satu penutupnya harus ada lubang di bagian tengahnya, seukuran bulatan batang piston ini. Namun karena nantinya akan ada sifat gesek antara lubang dan batang piston, maka usahakan harus menggunakan penutup yang memiliki sifat besi atau kaleng. Kalau misalnya menggunakan kayu, meskipun simple, tapi saya jamin itu akan masuk ke kategori yang gagal dalam pembuatan. Kenapa? Karena antara sifat besi dan kayu ketika terkena uap panas akan menghasilkan gesekan yang kesat dan sulitnya piston untuk bergerak bolak-balik. Sedangkan batang piston harus benar-benar licin pada lubang penutup tersebut. Maka dari itu di sini saya akan menggunakan mur, tapi murnya yang kayak ada topinya gitu, Pak. Jadi ini kan masih longgar, Pak ya. Supaya pas seperti biasa saya akan menggunakan mur kecil yang sudah dikikir-kikir. Set gitu kan. Untuk deratan pada bagian dalam murnya kita gosok menggunakan kikir bulat supaya batang pistonnya pas dan licin. Kalau misalnya sudah pas, gak perlu digosok juga, Pak. Lalu kita masukkan mur kecil ini ke lubang mur yang besarnya dan dipasang ke silinder dengan posisi batang piston menonjol dengan catatan gerakan batang pistonnya tidak boleh kesat dan harus sempurna gesekannya. Artinya lubang penutupnya harus benar-benar di tengah. Jangan sampai seperti ini, Pak. Selanjutnya kita lem. Nah, untuk penutup lubang yang satunya lagi kita bisa gunakan kayu ataupun apa saja, terserah ya. Yang penting ini tertutup rapat, tapi saya akan menggunakan mur lagi ya biar kelihatannya agak-agak rapih gitu, Pak. Jadi caranya seperti ini. Ketika katup berada di sini, maka otomatis akan membuka lubang yang bagian ini dan menutup lubang bagian ini. Itulah sebabnya kenapa katupnya harus memiliki 2 kepala. Dan uap masuk ke pipa ini lalu mendorong piston dan membuang uap melalui lubang ini pada dorongan piston tersebut. Ketika katup berada di sini,
maka otomatis akan membuka lubang bagian ini dan menutup lubang bagian ini. Lalu uap masuk ke pipa ini dan mendorong balik piston. Otomatis ketika piston terdorong balik, pada saat itu pula uap yang tadinya sudah masuk akan terbuang lagi melalui lubang yang terbuka ini. Itulah sebabnya dua kepala katup ini harus disetting dengan benar. Cara men-settingnya juga gampang. Dua kepala katup ini posisinya harus berada di atas lubang kedua-duanya, atau dua kepala katup berada di posisi di bawah lubang kedua-duanya. Jangan sampai kepala katup ini di atas lubang, tapi kepala katup yang ini berada di bawah lubang. Awas Pak, hati-hati, jangan salah setting tata letak. Kuncinya cukup seperti ini. Dua kepala katup di atas dua lubang, atau dua kepala katup di bawah dua lubang. Seperti itulah Pak, cara memasang blok silinder mesin uap. Next video, salam saya Wan Gunawan, terima kasih sudah menonton video ini dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.